Hadis ini bercerita tentang sekelompok orang miskin yang cemburu ketika orang-orang kaya membangga-banggakan kemudahannya berbuat kebaikan. Jadi kecemburuan, ada hadis yang lain lagi, orang cemburu itu boleh dua hal. Yang pertama, cemburu pada orang pinter yang mau mengajar. Yang kedua, cemburu kepada orang kaya yang ahli sedekah. Itu bisa dicemburu. Selainnya tidak boleh cemburu. Nah, orang miskin itu datang kepada Kanjeng Nabi karena cemburu. Masa seorang kaya surga diborong oleh mereka? Dia protes. Yusalluna kama nusolli. Mereka bisa sholat ya Rasul seperti aku juga bisa sholat. Artinya aku bisa meraih pahala sholat, mereka juga mampu meraih pahala sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Aku meraih pahala puasa, mereka juga puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, saya tidak ya Rasul. Itu loh ya. Jadi keluhan kayak begini kepada Rasulullah, karena orang dulu umat Rasulullah yang pertama itu kalau kaya memang berlomba-lomba menyedekahkan hartanya, bahkan dipelopori oleh Abu Bakar As-Siddiq, seluruh kekayaannya disedekahkan. Jadi Rasulullah itu mengeluh, kita mau perang Hunain apa-apa itu ya, kita mau menyelesaikan perang tapi baitul malnya kosong. Abu Bakar tanpa cerita macam-macam langsung datang, pakai pakaian istrinya lagi, membawa memanggul harta dengan beberapa unta. Ini apa ya Abu Bakar? Ini sedekah saya ya Rasul. Lah kok banyak? Anak istrimu kamu siapkan apa? Aku menyedekahkan ini seluruh hartaku ya Rasul. Anak dan istriku, keluargaku hanya aku siapkan Allah dan Rasulnya. Rasulullah mesem. Makanya satu-satunya sahabat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran hanya Abu Bakar. Jadi ketika ada di Gua Sur, jadi disebutkan oleh Allah Abu Bakar, sahabat yang dimaksud itu adalah Abu Bakar. Nah, Umar cemburu, tahu Abu Bakar disenangi Rasulullah karena sedekah banyak, itu Umar cemburu. Buru-buru beliau pulang membawa hartanya sambil menangis, ya Rasul, ini hartaku yang aku bawa, separuh, cuma tidak semuanya, separuh dari kekayaanku ya. Umar jawab Rasulullah, kamu tidak kuat niru Abu Bakar, kamu memang tidak bisa meniru Abu Bakar, maka kekuatanmu mestinya sepertiga dari kekayaanmu. Jadi sepertiga dari kekayaan. Makanya kisah komunikasi antara Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Rasulullah itu menjadi inspirasi. Sampai-sampai makamnya kalau Nabi Muhammad kemudian Abu Bakar ini akur, artinya tanpa transaksi apa-apa. Memang Abu Bakar wafat kemudian dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW. Nah, deretan yang ketiga, makam Sayyidina Umar bin Khattab ini politis. Jadi beliau ketika jadi Amirul Mukminin, beliau selalu cemburu pada Abu Bakar. Masa Abu Bakar sampai meninggal pun masih bersama Rasulullah, maka saya nanti kalau mati harus dikubur di dekatnya Abu Bakar. Tapi kuburan yang ketiga itu haknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar merayu Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, ikhlaskan jatah kuburanmu nanti untuk aku." Itu berkali-kali karena Aisyah tidak menjawab. Makanya ini ada yang memahaminya ya politis, karena khawatir kalau tidak dikuburkan dekat Abu Bakar dan Rasulullah, nanti saya juga di surganya akan ditinggal gitu.
Memang Abu Bakar ini satu-satunya sahabat yang sering kali doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Termasuk ketika Sayyidina Umar cemburu karena adiknya itu masuk Islam lebih dulu, belajar Al-Quran ketika membaca surat Toha. Dan temennya banyak, kaum ibu banyak. Dan Rasulullah ngaji dengan kaum ibu itu tidak ada hijab, tidak ada satir. Tidak ada satir. Langsung Umar datang, pengajian buyar. Karena ibu-ibu pada lari. Nah, Umar protes, ya Rasul, saya protes. Kamu ngaji dengan perempuan bebas tanpa hijab. Kenapa ketika saya datang mereka pada lari semua? Sembunyi. Tidak mau melihat Umar. Rasulullah dengan senyum tipisnya mengatakan, wahai Umar, jangankan perempuan, kamu lewat jin setan itu pada lari. Nah, gitu. Ya kalau gitu supaya adil ya Rasul, kalau ngaji dengan perempuan miwaroi hijabin, harus ada satir. Maka turunlah ayat hijab itu tadi. Jadi itu usulnya Umar bin Khattab. Makanya nanti ketika Ramadan taraweh berjamaah itu juga idenya Umar bin Khattab. Ketika zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar belum ada taraweh berjamaah. Taraweh itu sendiri-sendiri. Sayyidina Ali kalau taraweh itu 45 rakaat. Jadi ada lagi sahabat Rasulullah yang 36 rakaat. Jadi panjang-panjangan. Kalau sekarang kan kebalikan, cepet-cepetan. Jadi masa Abu Bakar, jadi masih dibagi-bagi. Pojok sana, pojok sana. Sendiri-sendiri sholat taraweh dan banyak-banyakan rakaat. Nah, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau berpidato, sekarang saya menjadi khalifah, saya tetapkan taraweh dilakukan bersama-sama dalam satu masjid dan dilaksanakan mengambil rakaat yang tengah-tengah, yaitu 20 rakaat. Itu Umar bin Khattab plus witir 3 rakaat. Itu jalan tengah. Nah sekarang Allah di Mekah dan Madinah itu berapa rakaat? Saya belum tahu. Jadi itu asal muasalnya. Sehingga kalau ada rumusan apa-apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu bid'ah dolalah, berarti tarawih itu pintu masuk neraka. Nah gitu. Dan sudah dikritik, Rasulullah tidak melaksanakan. Apa kata Sayyidina Umar? Seandainya Rasulullah masih hidup, saya yakin Rasulullah mendukung ide saya ini. Seperti pula ide pembukuan Al-Quran, pembukuan wahyu-wahyu. Ini yang usul Sayyidina Umar bin Khattab. Karena yang menjadi simpanan pustaka wahyu adalah putri Sayyidina Umar yang namanya Hafsah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Umar punya ide ketika Abu Bakar masih menjadi khalifah. Sekarang sahabat-sahabat yang hafal Quran sudah pada meninggal dalam perang. Apakah tidak sebaiknya wahai khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran kita bukukan? Abu Bakar belum berani, masih beraninya mengumpulkan. Jadi karena dulu wahyu ditulis di macam-macam tempat, ada di tulang belulang, ada di kulit kambing, ada di pelepah kurma dan sebagainya. Maka ide dasar pembukuan Al-Quran pun tidak terlaksana secara tuntas. Baru kemudian Khalifah Utsman bin Affan, seluruh Quran yang sudah beredar. Jadi ketika Sayyidina Umar sudah membukukan itu belum sempurna, disempurnakan oleh Sayyidina Utsman. Seluruh Quran yang beredar di negara-negara Muslim ditarik semua, ditulis menjadi satu versi, namanya Mushaf
Utsmani. Yang lain kemudian dimusnahkan. Itu berjalan beberapa tahun, dan yang datang di negeri kita ini juga masih campur-campur. Tulisannya model tulisan Utsmani, ada yang bukan. Itu nanti ulumul Quran.